Tuhan Yang Maha Kuasa berkata, Untuk memasuki realitas, seseorang harus mengarahkan semuanya ke kehidupan nyata. Jika dalam mempercayai Tuhan, manusia tidak dapat mengenal diri mereka sendiri melalui jalan masuk ke dalam kehidupan, dan jika mereka tidak dapat hidup dalam kemanusiaan yang benar dalam kehidupan nyata, mereka akan menjadi orang yang gagal. Mereka yang tidak menaati Tuhan adalah semua orang yang tidak bisa memasuki kehidupan nyata. Merekalah manusia yang membicarakan kemanusiaan, namun menghidupi sifat setan. Merekalah semua orang yang membicarakan kebenaran, namun menghidupi doktrin. Mereka yang tidak bisa menjalani kebenaran dalam kehidupan nyata adalah mereka yang percaya kepada Tuhan, namun dibenci dan ditolaknya. Kamu harus mempraktikkan jalan masukmu dalam kehidupan nyata, mengetahui kekuranganmu sendiri, ketidaktaatan, dan ketidakpedulianmu, serta mengenal kelemahan dan kemanusiaanmu yang tidak utuh. Dengan begitu, semua pengetahuanmu akan diintegrasikan ke dalam situasi dan kesulitan nyatamu. Hanya pengetahuan jenis ini yang nyata dan memungkinkanmu untuk benar-benar mengenal kondisimu dan mencapai perubahan watakmu. Aku ingin membacakan lagi firman Tuhan. Baiklah. Silakan. Dalam mencari jalan masuk kehidupan, orang harus memeriksa perkataan, perbuatan, pikiran, dan gagasannya sendiri dalam setiap masalah yang dihadapi dalam kehidupan sehari-hari. Orang harus memahami keadaannya sendiri dan kemudian memeriksanya berdasarkan kebenaran. Mencari kebenaran dan memasuki kenyataan kebenaran yang dia pahami. Selama proses memasuki kenyataan kebenaran, orang harus memahami keadaannya sendiri dan sering datang ke hadapan Tuhan untuk berdoa kepadanya dan memohon bimbingannya. Orang juga harus sering bersekutu dengan saudara-saudari lainnya dengan hati yang terbuka, mencari jalan masuk ke dalam kenyataan kebenaran, dan mencari prinsip-prinsip kebenaran. Pada akhirnya, orang akan mengetahui watak apa saja yang dia singkapkan dalam kehidupannya sehari-hari. Apakah Tuhan suka dengan watak tersebut atau tidak? Apakah jalan penerapan yang diambilnya akurat atau tidak? Apakah dia telah memeriksa keadaan yang ditemukan di dalam dirinya melalui perenungan diri berdasarkan firman Tuhan atau tidak? Apakah keadaan ini telah diperiksa secara akurat atau tidak? Apakah keadaan ini sesuai dengan firman Tuhan atau tidak? Dan apakah dia sungguh telah mencapai keberhasilan dan memperoleh jalan masuk berkenaan dengan keadaan yang sesuai dengan firman Tuhan atau tidak? Ketika engkau sering hidup di dalam keadaan ini, kondisi ini, maka perlahan engkau akan memiliki pemahaman mendasar tentang beberapa kebenaran dan keadaanmu yang sebenarnya. Firman Tuhan ini menyingkapkan jalan masuk kehidupan yang benar, yaitu dengan menyelidiki semua pemikiran dan tindakan dalam segala hal yang terjadi dalam kehidupan nyata. Lalu, kita mempertimbangkan penyingkapan firman Tuhan, merenungkan watak kita yang rusak, dan mencari kebenaran untuk menyelesaikannya. Benar. Ini satu-satunya cara mengenal diri kita dan masuk ke dalam firman Tuhan. Benar. Aku ingin membagikan pengalamanku. Silakan. Belum lama ini, Saudara Chen membagikan salah satu pengalamannya di pertemuan. Setelah dia selesai, kupikir dia itu keras kepala dan melanggar prinsip, maka dia dipangkas dan ditangani. Dia tidak mencari alasan. Dan tampaknya dia tunduk. Namun mengenai mengapa dia keras kepala dalam pekerjaannya, apa watak rusaknya atau akar penyebabnya, dia tidak berusaha memahaminya dan tidak mencari kebenaran untuk menyelesaikannya. Dia taat hanya untuk menaati aturan. Itu tidak bisa disebut ketundukan sejati. Aku berpikir, haruskah aku memberitahunya tentang kekurangan ini? Iya. Namun kemudian aku pikir, Saudara Chen lebih lama menjadi orang percaya daripada aku. Dia lebih berpengalaman. Jika aku memberinya saran, aku akan seperti anak kecil yang berlagak. Kelihatan congkak kan? Lebih baik aku diam. Ketika dia selesai menyampaikan persekutuannya, dia meminta kami menyebutkan segala kekurangan yang kami lihat. Aku ingin menunjukkan kekurangan dirinya, tetapi aku tidak mampu. Iya. Kupikir, dia jauh lebih tua daripada aku. Jika aku mengatakan dia belum benar-benar tunduk dan hanya mengikuti aturan, dia akan sangat malu dan aku akan menyudutkannya. Jika dia tidak menerima masukanku dan mengatakan aku congkak dan tidak berpengalaman, aku akan sangat malu. Aku tidak begitu mengenalnya dan aku tidak mau memberinya kesan buruk. Cukup lama aku ragu. Lalu aku berkata, kau memiliki pengalaman dan pemahaman praktis. Aku merasa gelisah setelah mengatakan ini.
Aku mampu melihat masalahnya, tetapi tidak mengatakan apapun tentang itu. Aku hanya mengatakan hal baik yang bertentangan dengan hati nuraniku. Perkataanku sama sekali tidak tulus dan jujur. Benar. Aku kemudian teringat pertemuan kami saat itu, di mana semua orang membagikan persekutuan. Kami merenung setiap hari untuk melihat berapa banyak kebohongan atau setengah kebenaran yang kami katakan. Apakah tujuan pribadi kami memotivasi perkataan kami? Dan hal apa yang telah kami katakan atau lakukan yang bertentangan dengan kebenaran? Aku menyadari aku telah berbohong kepada saudara Chen. Aku tahu bahwa Tuhan berulang kali menasihati kami agar jujur, untuk mengatakan kebenaran apapun yang terjadi, untuk mengatakan yang sebenarnya. Benar. Namun, aku tidak mampu melakukan tuntutan paling mendasar ini. Pada titik ini, aku merasa gelisah. Tanpa buang waktu, aku datang ke hadapan Tuhan dan berdoa mohon bimbingan untuk mengenal diriku. Kemudian, aku membaca firman Tuhan ini. Engkau semua berpendidikan tinggi. Engkau semua ingin memastikan agar bahasamu halus dan bersahaja, serta memperhatikan caramu berbicara. Engkau sopan dan telah belajar untuk tidak merusak harga diri dan martabat orang lain. Dalam perkataan dan tindakanmu, engkau memberi orang lain ruang untuk berbuat sesuatu. Engkau berusaha keras membuat orang merasa nyaman. Engkau tidak membuka bekas luka atau kekurangan mereka, dan engkau berusaha untuk tidak melukai atau mempermalukan mereka. Itulah prinsip yang digunakan kebanyakan orang untuk bertindak. Dan prinsip macam apakah ini? Itu adalah prinsip yang penuh tipu daya, curang, licik, dan berbahaya. Ada banyak hal jahat, berbahaya, dan hina yang tersembunyi di balik senyuman wajah orang. Contohnya, beberapa orang ketika berinteraksi dengan orang lain, segera setelah melihat orang itu memiliki status, mereka akan mulai bicara halus, sopan, dan memuji-muji untuk membuat orang itu merasa nyaman. Namun apakah memang itu yang sebenarnya mereka pikirkan? Mengapa mereka berbicara dengan cara seperti itu? Mereka hampir dipastikan menyimpan niat dan motif tersembunyi. Orang semacam ini memiliki kegelapan di dalam hati mereka dan sangat hina. Cara berperilaku orang seperti itu dalam kehidupan adalah menjijikkan dan memuakkan. Firman Tuhan menyingkapkan secara tepat keadaanku. Aku tidak bersikap jujur dalam perkataanku. Aku licik. Aku berbicara tersirat agar tidak menyakiti orang dan selalu mengatakan hal baik. Dari luar, tampaknya aku memikirkan orang lain. Tetapi motifku yang sebenarnya adalah membuat orang lain berbicara baik tentang diriku dan melindungi statusku sendiri. Iya, benar. Mendengar pengalamannya, aku tahu saudara Chen terlalu berpegang pada aturan. Dan aku tahu ini tidak membantu jalan masuk kehidupannya. Namun kurasa menyinggung ini akan membuatnya malu dan aku akan terkesan buruk, jadi aku diam. Bahkan ketika dia meminta saranku, aku tidak berterus terang. Sebaliknya aku malah memuji dan menipunya. Aku sangat licik dan curang. Saudara Chen meminta kami untuk menunjukkan kesalahannya karena dia ingin menebus kelemahannya. Aku gagal dalam tanggung jawabku untuk membantunya dengan pura-pura memuji dan mengelabuinya. Baru kemudian aku sadar, meski aku terdengar baik dan sopan dan tidak ada yang tersinggung, sebenarnya aku tidak melakukan kebenaran. Itu sama sekali bukan sikap baik, melainkan sikap licik dan curang. Selama ini aku berpikir aku naif, tidak berpengalaman, tidak acuh terhadap dunia ini. Baru saat menghadapi fakta itulah, aku sadar aku sangat licik. Dan aku mulai membenci diriku sendiri. Aku tidak mau lagi bersikap curang. Lalu aku berdoa kepada Tuhan, mau bertobat, mengatakan yang sebenarnya dan jujur seperti yang Tuhan inginkan. Aku berniat menulis apa yang kutemukan dalam diri saudara Chen dan mengirimnya. Tetapi saat menuliskannya aku ragu. Aku khawatir aku salah menuliskannya dan dia tidak menerima saranku ini. Dan berpikir aku mencari-cari kesalahannya. Lagi pula, karena waktu itu aku diam, jika tiba-tiba sekarang aku bicara, bukankah dia akan langsung menolaknya? Kupikir mungkin sekarang bukan waktu yang tepat, mungkin nanti. Namun pemikiran itu membuatku kembali merasa gelisah. Sebenarnya Tuhan tidak mengatur semua ini hanya untuk pemahamanku. Benar sekali. Dia berharap aku akan menerima firman-Nya dan menerapkannya. Iya, itu benar. Jika aku menyerah begitu saja dan mengabaikannya, bukankah itu artinya menipu Tuhan? Benar. Aku kembali berdoa pada Tuhan.
Tuhan, aku tidak mau lagi mengkhawatirkan saudara Chen atau pikiran orang lain tentangku. Tuhan, tolong bantu aku melakukan kebenaran. Setelah itu, aku mengambil pengalaman saudara Chen dan menerapkan firman Tuhan. Aku menuliskan apa yang kulihat sebisaku dan mengirimkannya kepada saudara Chen. Aku merasa jauh lebih tenang menerapkan seperti itu. Aku menerima surat balasan dari saudara Chen keesokan harinya. Dia menulis, dia sangat tersentuh ketika membaca suratku. Dan tulisanku dalam surat itu berasal dari kasih Tuhan. Dia sadar dia tidak fokus mencari kebenaran ketika masalah muncul. Dan ketika dia dipangkas, dia sekadar menjalaninya. Dia ingin memperbaiki caranya mengalami segala sesuatu. Setelah membaca surat balasannya, aku sangat tersentuh. Aku merasa tidak perlu terlalu khawatir dalam interaksiku dengan yang lain. Benar. Aku hanya perlu motif yang benar ketika menunjukkan masalah, dan mereka akan menerimanya. Benar. Semua kekhawatiranku hanyalah imajinasiku berasal dari watakku yang rusak. Iya. Aku juga mengerti bahwa hubungan di dalam gereja tidak bergantung pada falsafah kehidupan atau tipu daya yang curang, melainkan dibangun atas dasar penerapan firman Tuhan dan kejujuran. Aku telah dirusak begitu dalam oleh iblis, dan watakku yang rusak berakar sangat dalam. Sehingga ketika gengsi dan kepentinganku terancam, aku merasa sulit untuk melakukan kebenaran. Beberapa waktu kemudian, aku melihat seorang saudari muda sering membaca novel online. Jantungku mulai berdegup kencang, dan kupikir sebagian besar novel online ini hanyalah fiksi buatan manusia. Jika pikirannya hanya soal novel, dia tidak akan mau membaca firman Tuhan dan melakukan tugas. Kemudian, dia akan kehilangan pekerjaan Roh Kudus dan itu akan merusak hidupnya. Aku harus membahas masalah ini. Namun ketika hendak berbicara, aku ragu-ragu. Akankah dia merasa terganggu dan berpikir aku ikut campur? Jika reaksinya buruk, maka akan sangat canggung bertemu satu sama lain setiap hari. Mungkin aku harus melaporkannya kepada pemimpin gereja dan membiarkan pemimpin mempersekutukannya. Namun aku tahu, pemikiran ini salah. Aku yang menemukan masalah ini, seharusnya aku yang mempersekutukannya. Aku tidak seharusnya melempar tanggung jawab kepada orang lain. Setelah itu, beberapa kali aku berpikir untuk membahas masalah itu. Tetapi setiap kali, aku tidak mampu mengatakannya. Aku tidak tahu harus mulai dari mana. Ini terus berlangsung hari demi hari. Sampai suatu hari, pemimpin gereja bertanya kepadaku tentang keadaan saudari itu. Baru setelah itu aku menyebutkan semuanya. Di luar dugaan, pemimpin berkata dia sibuk dan memintaku bicara dengannya. Aku sadar Tuhan telah mengatur situasi seperti ini untuk melihat apakah aku mampu melakukan kebenaran. Aku teringat bagaimana aku merasa gelisah selama beberapa waktu. Setiap bertemu saudari itu, aku merasa dikejar-kejar karena tidak berbicara dengannya. Aku tidak menunjukkan kasih kepadanya atau mengambil tanggung jawab, dan hati nuraniku menderita. Aku tahu betul bahaya jika terjerat dalam novel online. Iblis si setan menggunakan tren jahat ini untuk menipu dan merusak orang, mengendalikan dan membuat mereka menjauhi Tuhan. Sehingga mereka semakin merosot sampai akhirnya itu menelan mereka. Aku sama sekali tidak memikirkan bagaimana kehidupan saudari itu bisa dirusak, atau tentang bagaimana jika dia teralihkan dalam tugasnya, dia dapat menimbulkan kerusakan besar pada pekerjaan gereja. Aku takut menyinggung perasaannya, jadi aku bersikap hati-hati demi menjaga hubungan kami. Itu egois dan hina. Kemudian aku membaca firman Tuhan ini. Banyak orang yakin bahwa menjadi orang baik itu sebenarnya mudah dan hanya perlu bicara lebih sedikit dan melakukan lebih banyak, memiliki hati yang baik dan tidak memiliki niat buruk. Mereka yakin bahwa ini akan memastikan mereka berhasil kemanapun mereka pergi dan orang akan menyukai mereka, dan sudah cukup jika menjadi orang semacam itu. Mereka sampai tidak mau mengejar kebenaran. Mereka puas dengan sekadar menjadi orang baik. Mereka berpikir bahwa perihal mengejar kebenaran dan melayani Tuhan itu terlalu rumit. Itu memerlukan pemahaman akan banyak kebenaran menurut mereka, dan siapakah yang bisa mencapainya? Mereka hanya ingin mengambil jalan yang lebih mudah, menjadi orang baik dan menjalankan tugasnya, dan mengira bahwa itu sudah cukup. Apakah posisi ini dapat dipertanggungjawabkan? Apakah menjadi orang baik benar-benar sesederhana itu? Engkau bisa menemukan banyak orang baik dalam masyarakat yang berbicara dengan pembawaan angkuh
Dan walau dari luar mereka sepertinya tidak melakukan kejahatan besar, jauh dalam lubuk hatinya mereka curang dan licik. Secara khusus, mereka mampu melihat ke arah mana angin bertiup dan mereka ramah dan duniawi dalam tutur katanya. Sebagaimana yang aku lihat, orang baik semacam itu palsu, munafik, mereka hanya berpura-pura baik. Mereka yang tidak memihak manapun adalah orang yang paling pandai menipu. Mereka berusaha tidak menyinggung siapapun. Mereka selalu ingin menyenangkan orang lain, mudah menyesuaikan diri dengan keadaan, dan tidak ada yang bisa mengetahui niat mereka. Orang semacam itu adalah iblis yang hidup. Firman Tuhan ini telah menembus hatiku. Aku sadar aku orang yang menyenangkan, yang selalu mengambil jalan tengah. Tidak menyinggung atau menunjukkan kesalahan orang lain seperti yang disingkapkan firman Tuhan. Kalau bicara, pertama-tama ku pertimbangkan situasinya. Aku tidak ingin merusak persahabatan atau membiarkan orang menemukan kesalahanku. Kuperhatikan saudari ini memiliki masalah dan aku ingin bicara padanya. Tetapi begitu kupikir dia bisa tersinggung, aku menghindarinya berkali-kali dan melemparkan tanggung jawab kepada pemimpin gereja. Aku sadar, aku hanya memikirkan diriku sendiri. Aku meminta orang lain mengerjakan tugas sulit dan aku tidak ingin mengambil risiko. Begitulah caraku berperilaku dengan saudara-saudariku. Seringkali saat aku memperhatikan tanda-tanda kerusakan orang lain, aku akan mengabaikannya, tidak menyinggungnya atau mempersekutukannya. Dari luar, aku tampak rukun dengan semua orang. Aku tampak penuh perhatian. Namun sebenarnya semua itu pura-pura. Kusembunyikan perasaanku dan pikiranku yang sebenarnya. Aku bermuka dua. Aku benar-benar munafik dan palsu. Aku telah menipu saudara-saudariku, tetapi juga ingin mereka berpikir baik tentangku. Aku sangat tidak tahu malu. Aku melihat bahwa aku adalah orang yang berbahaya, licik, dan munafik. Kemudian aku membaca lagi firman Tuhan. Sebelum manusia mengalami pekerjaan Tuhan dan beroleh kebenaran, natur iblislah yang menguasai dan mendominasi mereka dari dalam. Secara spesifik, apa yang terkandung dalam natur itu? Misalnya, mengapa engkau egois? Mengapa engkau mempertahankan posisimu? Mengapa emosimu begitu kuat? Mengapa engkau menyukai hal-hal yang tidak benar? Mengapa engkau menyukai kejahatan? Apa yang menjadi dasar dari kesukaanmu akan hal-hal ini? Dari mana asal hal-hal ini? Kenapa engkau begitu senang menerimanya? Saat ini engkau sekalian telah mencapai pemahaman bahwa alasan utama di balik semua ini adalah karena hal-hal itu mengandung racun iblis. Adapun yang dimaksud dengan racun iblis dapat dinyatakan sepenuhnya lewat perkataan. Misalnya, jika engkau bertanya kepada orang yang melakukan kejahatan mengapa mereka bertindak seperti itu, mereka akan menjawab tiap orang memperjuangkan kepentingannya sendiri. Satu frasa ini saja mengungkapkan akar terdalam dari masalahnya. Logika iblis telah menjadi kehidupan manusia. Mereka mungkin melakukan sesuatu untuk tujuan ini dan itu, tetapi mereka melakukannya hanya demi diri sendiri. Semua orang berpikir bahwa karena tiap orang memperjuangkan kepentingannya sendiri, mereka harus hidup demi dirinya sendiri, berupaya keras mengamankan kedudukan, serta makanan dan pakaian yang mereka butuhkan. Tiap orang memperjuangkan kepentingannya sendiri. Ini adalah kehidupan dan falsafah manusia dan juga merepresentasikan natur manusia. Pernyataan ini jelas merupakan racun iblis dan ketika diinternalisasikan oleh manusia, itu menjadi natur mereka. Natur iblis dinyatakan lewat kata-kata ini. Perkataan ini sepenuhnya mewakilinya. Racun ini menjadi kehidupan orang sekaligus dasar keberadaan mereka. Dan manusia yang telah rusak telah didominasi oleh racun ini selama ribuan tahun. Membaca firman ini membantuku paham akar penyebab aku selalu mengiyakan orang lain. Yaitu karena falsafah dan racun iblis tertanam kuat dalam diriku. Racun seperti tiap orang memperjuangkan kepentingannya sendiri. Tutup mulut mendatangkan teman seumur hidup. Dan selaraskan ucapanmu karena kejujuran membunuh persahabatan. Yang kupikirkan hanyalah diri sendiri, reputasi, dan statusku. Aku mencari pengakuan agar orang bicara baik tentangku. Untuk itu aku menjadi egois dan curang. Terlebih sejak aku kecil orang tuaku menasihati agar banyak mendengar daripada bicara, makin sedikit bicara makin baik. Mereka memperingatkanku agar tidak terlalu berterus terang, orang tidak akan suka.
Aku hidup dengan falsafah iblis ini dan jarang jujur kepada orang lain. Bahkan saat bersama sahabatku, aku sangat jarang berterus terang menunjukkan kesalahan mereka. Takut mereka tidak senang dan merusak gambaran tentang diriku. Sebaliknya, aku lebih suka mengikuti apa yang mereka rasakan dan menyanjung mereka. Tapi semua itu bohong, pura-pura. Lalu aku sadar, hidup dengan falsafah iblis ini hanya membuatku menjadi munafik, licik, egois, dan keji. Aku hanya memikirkan kepentinganku sendiri dan sama sekali tidak memikirkan orang lain. Aku tidak memiliki kasih kepada orang lain dan tidak tulus. Mustahil orang sepertiku bisa membantu atau bermanfaat bagi siapapun dan sama sekali tidak layak dijadikan teman. Aku menyadari bahwa falsafah iblis ini benar-benar tidak masuk akal. Dan falsafah itu seharusnya tidak boleh menjadi prinsip dalam berperilaku. Aku paham hidup dengan falsafah iblis ini hanya dapat membuat kita semakin rusak dan semakin tidak manusiawi. Benar. Aku sadar setiap aku mengabaikan masalah, aku merasa bersalah di kemudian hari dan tidak tenang. Rasanya seperti ada beban berat di hatiku. Aku merasa mengetahui kebenaran tapi tidak mampu melakukannya. Aku ini pengecut, tidak punya martabat dan integritas. Meski berumur, aku tidak mampu menjadi orang baik atau mengikuti prinsip interaksi manusia. Aku mengejar cara sekuler yang diajarkan dan disebarluaskan iblis. Saat itu, aku sungguh membenci diriku sendiri. Aku tidak mau hidup menurut falsafah iblis ini. Aku ingin bertindak sesuai dengan firman Tuhan. Kemudian, aku membaca firman Tuhan ini. Apakah penerapan terpenting untuk menjadi orang yang jujur? Hatimu harus terbuka kepada Tuhan. Apa yang aku maksud dengan terbuka? Itu berarti menyatakan kepada Tuhan pandanganmu yang sepenuhnya transparan dan jelas tentang semua yang engkau pikirkan, apa niatmu, dan apa yang mengendalikanmu. Jika apa yang engkau katakan adalah apa yang ada di hatimu, tanpa ada perbedaan sedikit pun, dan tanpa ada apapun yang disembunyikan, tanpa sisi gelap, tanpa orang lain harus menebak atau menggali lebih dalam dengan mengajukan pertanyaan, serta tanpa engkau bertele-tele, sebaliknya engkau hanya mengatakan apa yang engkau pikirkan tanpa ada maksud lain, maka ini berarti hatimu terbuka. Terkadang keterus-teranganmu bisa menyakiti orang lain dan membuat mereka tidak suka. Namun apakah ada orang yang akan berkata, engkau berbicara dengan sedemikian jujur dan engkau benar-benar telah menyakitiku, aku tidak bisa menerima kejujuranmu? Tidak ada. Bahkan jika engkau sesekali menyakiti orang, jika engkau dapat membuka diri kepada mereka dan meminta maaf, mengakui bahwa engkau telah berbicara tanpa berpikir dan tidak menghiraukan kelemahan mereka, mereka akan melihat bahwa engkau tidak memiliki kebencian, bahwa engkau adalah orang yang jujur, dan bahwa engkau sama sekali tidak memperhatikan caramu berbicara dan hanya bersikap sangat terus terang, tak seorang pun akan membencimu. Bagian terpenting dari menjadi orang yang jujur adalah hatimu harus terbuka kepada Tuhan. Setelah itu, engkau dapat belajar bersikap terbuka kepada orang lain, berbicara dengan jujur dan tulus, mengatakan apa yang ada di hatimu, menjadi orang yang bermartabat, berintegritas, dan berkarakter, dan tidak berbicara muluk-muluk atau penuh kebohongan, atau menggunakan kata-kata untuk menutupi dirimu sendiri atau menipu orang lain. Saat kurenungkan ini, aku merasa sangat tersentuh. Aku merasa Tuhan memegang tanganku dan mengajariku menjadi manusia untuk menjadi orang jujur, berbicara dan bertindak dengan jujur, sepenuhnya membuka hati kepada Tuhan, bersikap terbuka kepada yang lain, tidak perhitungan atau melakukan tipu daya. Inilah caranya hidup. Benar. Kemudian, aku mengemukakan masalah saudari itu kepadanya dan bersekutu dengannya tentang bahaya novel online. Di awal persekutuan, kuakui dia terlihat tidak senang dan tentu saja suasananya jadi canggung. Iya, benar. Tetapi lewat persekutuan dengannya, dia jadi sadar bahwa dia dalam bahaya. Lalu, dia berkata akan berhenti membaca novel online dan mencurahkan pikiran pada tugasnya. Mendengarnya mengatakan ini, aku akhirnya merasa lega. Tetapi aku juga mencela diriku. Andai saja aku berbicara lebih awal, mungkin keadaannya akan diperbaiki lebih cepat. Itu karena aku ingin pengakuan. Aku terlalu lama menunggu melakukan kebenaran dan masalahnya menjadi berlarut-larut. Selalu mengiyakan orang sungguh berbahaya. Iya, itu benar. Setelah itu, setiap kali aku melihat masalah dalam tugas saudara-saudari,
Terkadang aku masih khawatir akan menyinggung mereka. Iya. Tetapi dengan berdoa kepada Tuhan, melakukan kebenaran untuk jujur, aku selanjutnya mampu menunjukkan masalah dengan benar. Dengan bimbingan firman Tuhan, aku akhirnya dapat belajar cara berinteraksi dengan orang lain. Aku merasakan betapa berharganya firman Tuhan. Firman Tuhan adalah prinsip bagi tindakan kita. Baik dalam tugas maupun berperilaku, kita selalu membutuhkan firman Tuhan. Jika kita mencari kebenaran saat masalah muncul, akan ada jalan untuk diikuti. Kalau dipikir, aku setuju pada teori bahwa aku selalu mengiyakan orang lain dan curang. Tetapi tidak pernah sungguh membandingkan diriku dengan firman Tuhan untuk menyelidiki watak rusakku. Aku juga jarang mencari firman Tuhan bagi jalan penerapan. Sehingga watakku yang egois dan curang sama sekali tidak berubah. Meskipun aku hanya sedikit mengalami hal sepele dalam hidup, ketika aku berfokus menyelidiki diriku sendiri dan mencari kebenaran dalam firman Tuhan, aku menuai kebenaran dan mendapat pemahaman. Aku juga merasakan kedamaian batin yang nyata dan mendapatkan sedikit jalan masuk kehidupan. Bisa menuai hasil seperti ini sepenuhnya adalah berkat bimbingan firman Tuhan. Syukur kepada Tuhan. Benar. Syukur kepada Tuhan. Benar sekali.